dengan ini semua. Nah, maka dari itu ya memang untuk meyakini adanya pencipta ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izinnya untuk kembali bisa bertemu dengan bulan yang mulia. Jadi salah satu bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan, yang mana hadirnya kita di bulan ini, masih adanya kita di bulan ini, adanya sisa hidup kita di bulan ini merupakan karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum sebulan atau 2 bulan sebelum kedatangan bulan ini selalu berdoa untuk kiranya dapat disampaikan umurnya hingga bisa kembali bersua dengan bulan yang mulia ini. Yang kedua, tentunya salawat dan salam kita senantiasa kita curahkan, kita limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau yang agung dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia. Kita berharap nanti semoga kita bisa membersamai beliau dan keluarganya serta sahabatnya serta orang soleh yang telah mendahului kita bersama-sama di surga Firdaus yang tertinggi. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, tentunya sangat erat ya. Ramadan ini dikaitkan dengan Al-Qur'an ya, bahkan disebut Ramadan adalah syahrul Qur'an, yang artinya adalah bulannya Quran, atau di mana ada keterkaitan yang kuat antara bulan ini dengan Al-Qur'an. Karena pertama yang kita tahu adalah Al-Qur'an sendiri itu turun di bulan Ramadan. Ya. Dan sebagian dari kita, bahkan mayoritas kita di sini di Indonesia khususnya, itu memperingati nanti adanya nuzul Quran biasanya ya. Jadi di tempat saya, di daerah saya, itu biasanya kita nanti akan memperingati ya gimana ketika Al-Quran ini turun ya, sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Adanya bulan Ramadan ini merupakan sekali lagi adalah karunia yang besar ya bagi kita. Dan karena apa? Biasanya ketika datangnya bulan ini, interaksi kita dengan Al-Quran itu menjadi lebih intens ya. Jadi orang-orang berlomba menghafal ya, kemudian membaca ya, bahkan sampai ada yang tamat 5 kali ya, 4 kali, bahkan 10 kali. Yang mana hal ini tidak biasanya terjadi di bulan-bulan yang lain. Nah, namun demikian ya, ada hal yang juga sobat-sobat semua dan para pemirsa sekalian yang penting untuk kita
juga dalami, tidak hanya cara membaca, tapi juga yang penting adalah memahami apa isi dari Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran ini teman-teman semua dan sahabat-sahabat sekalian adalah isinya petunjuk. Ya, yang namanya petunjuk itu ada arahan, ada tujuan ya yang ingin dicapai. Nah, salah satu hal terpenting yang Al-Quran ini ya diturunkan, ya tujuannya adalah untuk menjadikan agar manusia itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepadanya dan hanya beribadah kepadanya. Nah, ini suatu fenomena yang menarik ya terutama di kalangan remaja gitu ya, anak-anak milenial. Nah, jadi kalau kita melihat budaya di barat sekarang, ya kebanyakan anak-anak muda di sana itu agnostik ya, atau bahkan ateis ya. Jadi bahkan kebanyakan mereka menyatakan dirinya itu agnostik. Agnostik itu artinya mereka adalah orang-orang yang percaya ya adanya Tuhan atau adanya pencipta di luar sana ya, namun mereka tidak beragama ya. Kenapa? Karena memang mereka kecewa ya dengan agama yang ada di sekitar mereka, yaitu khususnya kalau di daerah-daerah Eropa, Amerika itu adalah misalnya, atau di Australia mayoritas yang di sana beragama Kristiani gitu ya. Ada kekecewaan kepada agama tersebut begitu ya. Walaupun memang tidak dipungkiri ya, beberapa dari mereka juga masih memegang erat keyakinan tersebut, yang bahkan masih menjadi agama mayoritas ya yang ada di dunia, sekitar 2 miliar lebih. Nah, namun demikian ya, tren menunjukkan bahwasanya terjadi penurunan ya orang yang pergi ke gereja dan lain-lain. Nah, kenapa demikian? Ini karena memang ya ada beberapa ajaran daripada Kristen itu sendiri yang kemudian atau agama pada umumnya dianggap tidak rasional ya. Jadi alasan mereka kenapa mereka meninggalkan agama adalah karena menganggap ya agama itu tidak rasional gitu ya, bertentangan dengan akal sehat ya. Hal ini memang ya kenapa mereka berpikiran seperti itu ya, karena memang di barat ini ya bahkan sejak sudah lama ya, bahkan di dunia pendidikan kita dididik dengan metode yang namanya scientific method ya. Jadi metode scientific ya. Jadi metode scientific ini adalah sebuah metode yang menggambarkan ya. Jadi memahami sesuatu itu ya, menganggap sesuatu itu benar kalau dia bisa terindra ya, bisa terlihat ya, bisa terdengar ya, bisa dirasakan dengan tangan kita ya, bisa dilihat dengan mata kita, terdengar oleh telinga kita, atau bisa kita rasakan di lidah kita. Nah, itulah namanya scientific. Nah, ajaran ini menyatakan ya, sesuatu yang tidak terindra itu maka adalah sesuatu yang tidak ada gitu ya, tidak benar, hanya ilusi gitu ya. Oleh karena itu ya memang ini pemikiran yang sekarang menyebar ya. Jadi bagi mereka ya, sesuatu yang tidak terlihat sekali lagi tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita indera, ya itu artinya hal itu adalah nihil ya, atau tidak ada gitu ya. Nah, sehingga hal ini kemudian mendorong mereka untuk tidak percaya kepadanya pencipta. Ya, kenapa? Karena pencipta memang tidak bisa dilihat ya, tidak bisa diraba, tidak bisa juga didengar begitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian hal itu tidak mereka lihat, tidak mereka bisa sentuh ya, tidak mereka bisa dengarkan ya suaranya, maka mereka menyatakan berarti hal itu tidak ada. Ya, memang secara logis ya ini bisa ya seakan-akan benar begitu ya. Nah, jadi teman-teman semua dan sahabat-sahabat sekalian, ini unik ya, sampai mereka itu ya kalau teman-teman nanti dengar perdebatan mereka di YouTube atau di mana yang merupakan sekarang banyak tontonan kita, bahkan mereka meragukan adanya akal gitu ya. Jadi orang-orang ateis ini ya, mereka tidak, atau orang yang memiliki pemahaman materialisme namanya ya. Jadi materialisme adalah suatu paham yang meyakini ya yang ada itu adalah yang berbentuk ya, materi gitu ya. Jadi
Ya, selain materi maka itu tidak ada. Jadi ada keyakinan seperti itu. Ya, orang-orang ini bahkan menyatakan ya kita tidak punya akal ya. Jadi kita cuma punya otak gitu ya. Jadi mereka bukan orang yang berakal. Kenapa? Karena akal itu tidak bisa dilihat gitu ya. Dan ini teman-teman semua ya menjadi perdebatan di kalangan mereka gitu ya. Ada tidak akal itu? Di mana akal ya? Di mana? Nah, jadi teman-teman semua bahkan jangan kita bicara Tuhan ya, akal saja ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Ya bahkan karena gini, akal ini nampak bentuknya ya. Bentuknya tidak ada tapi outputnya ada atau hasilnya ada ya. Kita bisa berpikir, kita sekolah, kita bisa membaca, kita bisa berhitung. Ini semuanya tanda-tanda kita ini adanya akal, adanya akal kita. Nah, tapi orang-orang yang berpahaman materialisme tidak percaya adanya akal. Dia hanya mempercayai apa yang terlihat, yaitu mereka percaya kita punya otak katanya. Jadi otak inilah yang berpikir. Nah, kalau dalam konsep Islam, yang berpikir itu bukan otak gitu ya, tapi adalah akal. Ya, jadi makanya di Quran bahkan kalau teman-teman sahabat-sahabat semua membaca, maka yang kita temukan adalah ya, yang disebut suatu media untuk berpikir adalah malah jantung kita begitu ya kalau di Quran itu ya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat ya, lahum qulubun la ya'qiluna biha, dan mereka memiliki jantung hati atau jantung gitu ya, tapi mereka tidak berpikir dengannya. Nah, ini memang unik begitu ya. Dan sampai sekarang memang masih menjadi misteri ya di mana akal itu berada. Nah, apalagi kita berbicara tentang pencipta ya, yang mana itu bahkan ada di luar dimensi kita ya, tidak bersama tidak bisa kita saksikan di dimensi kita ini ya, karena memang pencipta itu adalah ya dia berada di luar dimensi waktu dan tempat yang kita berada. Dia tidak terikat dengan ini semua. Nah, maka dari itu ya memang untuk meyakini adanya pencipta ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak gampang ya, dan membutuhkan usaha yang luar biasa ya. Karena teman-teman semua ya dan sahabat-sahabat sekalian, ini kalau kita ya mau membuktikan suatu itu benar ya, itu memiliki tingkatan-tingkatan tertentu ya. Ada hal yang kalau kita ingin buktikan itu mudah sekali ya. Misalnya ya ketika kita katakan kita mau membuktikan apakah gula itu manis ya, maka gampang ya, kita bisa rasakan. Kita tinggal ke dapur ya, kemudian kita ambil gula, kita rasakan, kita bisa buktikan oh ini ada rasanya manis. Nah, ketika kita katakan misalnya Indonesia ini memiliki perairan yang luas ya, maka ya kita untuk membuktikan itu ya secara hakiki ya kita harus keliling Indonesia gitu ya. Nah, dua hal tadi yang membuktikan Indonesia berisi perairan yang luas dan gula itu manis, ini ya sama-sama membuktikan kebenaran ya, tapi untuk mencapai kebenaran tersebut itu dibutuhkan usaha yang berbeda ya. Kalau untuk sekedar membuktikan gula manis ya tinggal ke dapur ya, jalan kaki ya, tidak perlu repot-repot ya, tidak banyak usaha yang dikeluarkan. Nah, tapi kalau kita ingin membuktikan Indonesia ini isinya adalah perairan yang luas, maka kalau kita mau betul-betul secara saintifik, maka kita harus lihat dengan mata kepala kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita harus terbang dari Sabang sampai Merauke, ya, melihatnya secara nyata, baru kita yakin, oh berarti benar. Nah, bagaimana kemudian kalau hal yang ingin kita buktikan itu, teman-teman semua, itu ada di luar jangkauan kita, ya, atau misalnya di tempat yang jauh, ya. Misalnya ya, sekarang ada pertanyaan yang ini, ya, sebenarnya sederhana saja, ya, pertanyaannya, tapi luar biasa, dikeluarkan sampai uang triliunan, ya, bahkan mungkin ratusan triliun untuk bisa menjawab satu pertanyaan ini, gitu ya. Misalnya pertanyaan, apakah ada air di Mars, gitu ya? Adakah air di Mars? Ini luar biasa ya. Jadi NASA, kemudian lembaga-lembaga penelitian di Amerika, ya bahkan pemerintah Amerika sendiri ini mengeluarkan ya budget yang sampai triliunan ya, mengembangkan robot ya, kemudian mengembangkan pesawat untuk mengantar robot tersebut sampai ke Mars. Cuman hanya ingin menjawab ada tidak air di Mars gitu ya. Dan waktunya membutuhkan waktu yang ya bertahun-tahun untuk mencapai itu ya, tidak seperti tadi.
Nah, apalagi ya sekarang kalau kita ingin membuktikan ya misalnya ada tidak pencipta itu. Nah, ini seperti apa begitu ya. Karena teman-teman semua ini adalah satu yang sangat-sangat penting ya. Karena memperkuat keimanan itu adalah salah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, dan salah satu cara memperkuat keimanan itu adalah ya dengan kita menuntut ilmu ya, banyak belajar gitu ya. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an wa ma yatadzakkaru ulul albab ya. Orang-orang yang mampu menangkap ya ayat-ayat ilahi yang memahaminya adalah hanya orang-orang yang berilmu ya. Jadi hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memahami itu. Mungkin karena waktu kita yang terbatas ya, untuk saat ini kita cukupkan pertemuan kita ya. Mungkin nanti ada lanjutan dari hal ini, kita bisa sambung kembali. Jadikan momen Ramadan ini sebagai ajang untuk kita terus mendalami Al-Quran dan memahami apa maknanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga Allah berikan kita umur untuk kembali bertemu lagi. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.